Suruh sebelah kiri. Hitungan 3, 2, 1. Baik. Terakhir silakan dari sudut sebelah kanan. Ya. Memang pengakuan yang disampaikan oleh pelaku ini masih menitik beratkan pada rasa sakit hati. Untuk motif lain, apakah motif itu motif dendam dan lain-lainnya sudah pernah ada sebelumnya, masih kita dalami. Yang jelas sampai saat ini pengakuan dari yang bersangkutan mengakui masih sakit hati ketika bertemu 2 minggu yang lalu. Korban mengatakan pada si pelaku dengan bahasa kasihan ya, nggak punya orang tua. Bahasa itu yang membuat si pelaku hilaf dan dendam kepada korban. Demikian proses. Kenapa sempat dibuang? Karena yang bersangkutan bingung, sudah lemas tapi bingung mau dibawa kemana ini korban. Akhirnya terlintas di pikiran karena melewati tol itu dan tol dalam keadaan sepi, akhirnya terlintas pikiran untuk dibuang ke bawah pada saat itu. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya terkait apakah ada kekerasan seksual, hasil dari otopsi menyatakan tidak ada. Jadi hasil otopsi hanya menyatakan bahwa korban mengalami luka patah bagian iga sampai ke tulang ekor, kemudian luka patah pada lengan kiri, kemudian ada pendarahan di selaput otak bagian belakang. Demikian. 4 jam. Jadi sempat ada pertemuan antara pukul 8, 9, 10, kemudian dibawa muter-muter. Akhirnya jam 12 jam 1 baru kemudian terlintas untuk membuang di flyover itu. Ya, betul. Jadi yang bersangkutan sebelumnya janjian ngopi di salah satu tempat ngopi di Kemang, kemudian dibawa makan pecel lele, kemudian setelah itu dibawa muter-muter sampailah ke jalan sepi menuju arah Stadion Pakansari, kemudian dilakukan eksekusi di jalan sepi itu. Kemudian setelah dieksekusi, karena yang bersangkutan korban ini sudah mulai lemas, dibawa mutar lagi, akhirnya terlintas pikiran di flyover tol itu baru dibuang oleh pelaku. Demikian. Bahwa motif dan latar belakangnya ini pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor. Kemudian sekian lama tidak berkomunikasi, tersangka menghubungi kembali melalui direct message, dan pada tanggal 2 Mei 2026 keduanya bertemu di daerah Air Mancur, dan saat itu ditanyakan kepada yang bersangkutan, korban menanyakan kepada tersangka, di mana orang tuamu? Lalu si tersangka ini menurut pemeriksaan tersangka ya, tersangka menyampaikan saya sudah tidak punya orang tua, sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati. Kemudian karena sakit hati yang mendalam, 2 minggu kemudian si tersangka mengajak ketemu kepada korban, yaitu terjadi pada tanggal 22 Mei hari Jumat. Pada saat pertemuan kedua, itu korban tidak tahu bahwa tersangka sudah menyiapkan peralatan-peralatan. Kemudian tersangka memperlihatkan golok, lalu mengancam akan melakukan pembunuhan, tapi terjadilah si tersangka menyampaikan kalau mau damai ataupun mau aman, minta uang. Si korban tidak mau. Kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat Stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh si tersangka. Kemudian setelah dijerat dan sudah pingsan, korban dibawa muter-muter dalam keadaan tidak sadar. Ketika memasuki area Yasmin atau Soleh Skandar,
korban menurut pengakuan tersangka bahwa korban gerak-gerak. Kemudian terjadilah seperti yang di video tadi, yang dari jalan tol ke bawah yang tindakan sangat biadab buat kami. Menurut kami itu tindakan yang sangat biadab. Barang bukti setelah kami temukan di kilometer 193 ada golok padanya, kemudian ada dasi yang untuk menjerat kami temukan, termasuk mobil, dan uang korban pun diambil, kurang lebih 4 juta rupiah. Karena tindakan yang sangat keji dan biadab tersebut, pasal yang kami sangkakan adalah pasal 459, pasal 458 ayat 1, pasal 479 ayat 3, dan atau pasal 466 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Lalu junto pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat RI tahun 1951. Ancaman hukuman adalah pidana penjara selama 15 tahun dan paling lama 20 tahun. Pasal pembunuhan berencana, lalu pasal penganiayaan berat. Semuanya kami lapis agar tidak lepas si tersangka ini yang sangat biadab. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.